Misalkan kita rubah jadi 12.500.000. Nah, dia otomatis berubah, teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan coba belajar gimana caranya membuat conditional formatting pada sebuah diagram atau chart ya. Jadi yang akan kita buat nanti adalah suatu chart yang sifatnya dia dinamis. Ketika nilainya berubah, dia akan bisa berubah warna dengan sendirinya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman, silahkan subscribe dahulu jika kalian belum subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan aja ya. Gimana cara membuatnya? Di sini saya sudah punya data ya, data terkait dengan target dan realisasi dari beberapa divisi di suatu perusahaan. Biasanya kalau kita mau membuat suatu presentasi, ini kita bandingkan aja antara target dengan realisasi dalam bentuk diagram ya. Misalkan seperti ini. Ini kita blok, kemudian kita insert. Di sini kita pilih chart, bebas yang mana chartnya. Nah, biasanya kita bikin seperti ini aja. Nah, kalau kayak gini kesannya sangat biasa sekali ya. Kita akan coba membuat tampilannya itu menjadi diagram yang lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih unik. Nantinya yang bisa berubah warna ketika misalkan nilainya berubah. Yang pertama yang perlu kita lakukan ya, ini tampilan diagram yang pertama. Kita rubah dulu ya tabel kinerja. Oke. Diagram 1. Nanti kita akan buat yang kedua ya, dengan model yang berbeda. Yang pertama saya hanya akan menampilkan bagian untuk yang realisasinya aja. Di sini akan saya blok. Kemudian saya insert juga di sini diagram. Saya pilih yang 2D juga. Seperti ini. Untuk tampilannya saya rubah sedikit. Chart title-nya saya ganti ya. Nanti ini yang diagram 2 ya jadinya ya. Diagram 2, terus kemudian hurufnya saya ganti. Di bagian home, kemudian kalian pilih, saya biasa pakai Arial ya, Arial. Atau kalian juga bisa pilih mana yang kalian suka. Aharoni juga nggak apa-apa. Ukurannya biar aja, bisa 12. Tapi kita bold ya. Oke, seperti ini. Terus kemudian saya akan rubah tampilannya sedikit. Di bagian aksesnya saya cukup perlu yang horizontal ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk labelnya akan saya tambahkan langsung di bagian datanya. Di sini saya masuk di sini. Data label. Oke. Untuk angkanya akan saya buat lebih cantik ya. Saya akan ubah jadi Arial juga. Arial. Seperti ini. Selanjutnya saya akan buat sebuah tabel tambahan ya untuk mencerminkan realisasinya. Dan targetnya kita bandingkan berapa selisihnya ya. Di sini akan saya buat dengan format yang sama.
Kemudian kita hitung selisih antara target dan realisasi. Kita tarik ke bawah. Atau kita namakan pencapaian ya. Oke. Kemudian saya akan buat satu tabel bantu lagi untuk diagram pencapaiannya. Kita blok dua kolom yang ingin kita jadikan sebuah diagram, kemudian kita insert. Saya akan pilih diagram yang sama, cuma akan saya taruh di bawahnya ya. Saya akan membuat formatnya sama ya. Formatnya sama, saya tinggal cukup tekan copy. Kemudian saya pilih diagram yang saya mau samakan formatnya. Habis itu teman-teman pilih di sini ya, paste spesial, kemudian klik bagian format, kemudian oke. Ini otomatis akan sama teman-teman. Otomatis akan sama. Ini biar lebih sini lagi, saya nggak akan pakai ini ya, pakai bagian data labelnya saya nggak pakai, chart titelnya juga nggak saya pakai, aksesnya juga nggak saya pakai. Grid line-nya nggak saya pakai, aksesnya juga nggak saya pakai. Jadi dia seperti ini aja. Di sini kita akan mulai buat conditional formattingnya atau tabel yang dinamis ya, yang bisa berubah warna ketika nilainya berubah. Di sini saya akan buat, kalau di sini kan nggak kelihatan ya, kalau warnanya sama-sama biru seperti ini juga kurang menarik. Saya akan buat warnanya berbeda. Jadi nanti ketika dia nilainya positif di sini 1 juta, ketika realisasinya target sama realisasinya itu dia lebih rendah realisasinya, maka nanti warnanya itu akan menjadi hijau atau merah. Tapi ini kita kebalik ya teman-teman. Seharusnya rumusnya tadi realisasi kita kurangi sama targetnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau dia memang tidak mencapai target, dia akan nilainya di bawah. Kalau misalkan nanti dia mencapai target, nilainya akan di atas, tapi dengan warna yang berbeda. Caranya adalah kita klik bagian data, kemudian kalian pilih bagian warna di sini, kalian pilih bagian fill, terus kita pilih bagian yang invert if negative. Untuk nilai yang di bawah kita beri warna oranye, kemudian untuk yang di atas kita beri warna hijau muda ya, seperti ini. Kemudian biar tahu berapa selisihnya, kita akan coba buat data labelnya. Nah seperti ini. Nah ini kita sejajarkan ya. Jadi kita tahu mana yang kinerjanya turun, mana yang kinerjanya naik. Kalau yang dia oranye berarti kinerjanya dia itu pencapaiannya nggak sesuai target. Kemudian untuk yang hijau dia udah sesuai target. Kita rubah angkanya biar cantik. Saya suka Arialnya. Oke, seperti ini. Jadi di sini dia surplus untuk divisi A itu 500.000, kemudian untuk yang divisi B itu dia nggak mencapai target, selisihnya sampai 1 juta ya, ini yang paling tinggi. Kemudian kita akan buat, ini udah beda ya temen ya,
penampilannya dibandingkan yang diagram pertama tadi. Kalau misalkan kita rubah, nilainya juga akan berubah. Kita di sini akan rubah misalkan jadi 12/100 misalkan. Dia otomatis berubah ya, jadi 900.000. Atau kita rubah dia menjadi positif. Nah, dia akan rubah. Dia akan berubah jadi di atas dan berubah warnanya menjadi hijau. Kita kembalikan ya. Kita kembalikan. Misalkan minusnya kita kurangi ya. Dia jadi 12.700.000 lah. Atau 2.850. Oke, seperti ini. Kalau mau lebih enak lagi tampilannya, di sini kita bisa bagi 1000. Nggak terlalu panjang ya. Kemudian di sini bisa kita kecilkan. Kecil. Ini. Kalau yang warna hijau berarti dia di atas, kalau warna oranye berarti dia di bawah. Kemudian saya ingin tahu ya, kita ingin tahu biar enak siapa sih yang pencapaian kinerjanya itu paling tinggi, yaitu yang selisihnya paling tinggi. Di sini kita lihat itu adalah di divisi E ya, di divisi E itu 550. Terus yang paling rendah itu adalah divisi C. Kita akan terapkan dalam tabelnya ya. Jadi ketika dia memang paling rendah, dia akan berubah warnanya menjadi merah nantinya. Kalau misalkan dia yang paling tinggi, kita akan berubah warnanya menjadi hijau tua. Gimana caranya? Ini ada triknya ya. Jadi kita tambahkan satu tabel di sini. Biar ada cara ya teman-teman. Kita tambahkan satu kolom ya di sini. Nah, kita kasih nama kinerja tertinggi ya. Kinerja tertinggi. Kemudian di sini kita gunakan rumus if. If jika nilai yang di sini, nilai di E4 pencapaiannya itu adalah, kita kunci ya, adalah merupakan nilai yang paling tinggi, kita pakai rumus max. Kemudian habis itu kita blok bagian pencapaian, kita kunci ya, pakai absolute reference dengan menekan F4. Terus habis itu ambil titik 2. Saya ingin nilainya itu menjadi sebesar nilai realisasinya di sini. Kita kunci juga biar nggak geser. Tapi kalau misalkan tidak, saya ingin kosong aja ya. Kemudian kita kopikan ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Paham ya teman-teman? Semoga nggak bingung ya sampai di sini. Nanti kalau bingung bisa tanya di kolom komentar ya. Jadi setelah itu, habis itu kita terapkan ke tabel yang biru ini teman-teman. Caranya cukup diklik bagian tabelnya, kemudian kalian klik kanan, select data, kalian di sini tambahkan add, kalian pilih namanya kinerja tertinggi, kemudian untuk serial values-nya pilih yang di sini ya. Oke. Kemudian tekan oke lagi. Ini udah muncul teman-teman ya, cuma nilainya terdouble. Untuk membuat menjadi satu, ini kita rubah dulu warnanya nanti ya. Kita rubah dulu warnanya jadi merah. Jadi hijau tua ya. Tadi kalau dia kinerjanya tertinggi,
kita rubah jadi hijau tua ya. Kita rubah jadi hijau tua di sini. Ini kurang menarik kalau begini ya tampilannya teman-teman. Kita akan coba perbaiki tampilannya biar lebih menarik. Caranya adalah dengan di series overlap kalian rubah nilainya jadi 100 ya. Kalian naikkan. Nah, udah jadi 1 teman-teman. Ini udah kelihatan nilai yang tertinggi adalah yang di sini. Ini bagian data labelnya kalau kalian mau ini juga. Terus kemudian untuk yang bagian terendah kita mau ubah warnanya menjadi merah ya. Jadi sama, kita kopikan lagi di sini satu kolomnya. Kemudian kita insert. Kita di sini kerja terendah. Rumusnya sama seperti tadi, cuma di sini kita ganti jadi min. Kemudian sama teman-teman, kita tambahkan di sini ya. Oke. Kalian select data, kemudian add lagi seriesnya yang ini, kemudian untuk value-nya kalian ambil yang kinerja terendah. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Kita rubah warnanya jadi merah. Nah, udah teman-teman. Jadi tabel tadi kalau ini sifatnya udah dinamis ya. Kalau misalkan saya rubah di sini nilainya jadi paling ini kan 300 ya, paling rendah. Kita rubah jadi yang ini juga kita rubah juga paling rendah, misalkan kita rubah jadi 12.500.000. Ini dia otomatis berubah teman-teman. Ini dibandingkan data yang pertama tadi ya, seperti ini. Terus kemudian kalau misalkan kita rubah juga nih, misalkan kita buat yang paling tinggi untuk yang bagian ini ya, kita realisasinya kita tambahkan jadi 10.600.000. Ini berubah juga teman-teman, seperti ini. Oh ya teman-teman, ini masih ada ini ya, yang kalau kita lihat nilainya terdouble ini ya, jadi agak kurang menarik tampilannya. Kalian bisa hilangkan dengan ngeklik bagian diagramnya, kemudian pilih di sini data labelnya kalian hilangkan ya. Kemudian yang di sini juga sama, kalian pilih plus, kemudian data labelnya kalian hilangkan. Mau variasi lain, misalkan bordernya mau dihilangkan juga bisa nanti teman-teman ya. Nah di sini kalau kalian nggak mau ada ininya, kalian tinggal pilih no fill ya. No fill, nanti dia akan tembus pandang, kemudian bordernya juga no line, seperti ini. Bagian di bawah juga sama, kalian kalau tidak mau ada kotak seperti ini, kalian tinggal pilih no fill, bordernya tinggal pilih no line. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini dibandingkan dengan yang diagram yang pertama. Demikian teman-teman video untuk membuat diagram dinamis dengan membuat conditional formatting ya pada diagramnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.